Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode sebelumnya, Goku pergi ke tempat Cell untuk melihat bentuk sempurnanya. Di sana, Goku mengatakan kalau dia akan ikut turnamen yang akan diadakan oleh Cell. Namun syaratnya, Cell tidak boleh untuk membunuh satu orang pun sebelum turnamen kekuatan tersebut diadakan. Setelah mengatakan hal tersebut, Goku pun segera kembali ke Istana Langit dengan menggunakan jurus Sun Kanido-nya. Di sana, Goku pun menjelaskan kalau kekuatan yang ia miliki sekarang tidak akan cukup untuk mengalahkan bentuk sempurna milik Cell. Mendengar hal tersebut membuat para G-Factor menjadi sangat terkejut karena Goku yang telah menjalani latihan di dalam ruangan waktu saja masih belum mampu untuk mengalahkan Cell. Mereka dibuat lebih terkejut ketika Goku mengatakan kalau dia sudah tidak ingin lagi berlatih di dalam ruangan waktu dan dia ingin memilih bersantai saja sebelum turnamen yang akan diadakan oleh Cell dimulai. Mendengar hal tersebut membuat Vegeta pun mencoba untuk mengajak Goku dengan mengatakan kalau Goku sudah menyerah untuk melakukan latihan dan mengalahkan Cell. Tapi Goku balik mengajak Vegeta dengan mengatakan kalau kekuatan yang ia miliki ini jauh di atas Vegeta. Mendengar hal tersebut seketika membuat Vegeta menjadi naik darah mendengarnya. Melihat sifat Goku yang seperti itu, akhirnya para G-Factor pun membiarkan Goku untuk kembali ke bumi agar mereka bisa lebih bersantai sebelum turnamen kekuatan yang akan diadakan oleh Cell dimulai. Sebelum kembali ke rumahnya, Goku pun sempat mampir ke tempat dari Dewa Karin. Di sana, Goku meminta kepada Dewa Karin untuk mengukur perbandingan kekuatan di antara dirinya dan juga Cell. Tanpa basa-basi, Goku pun langsung menunjukkan hasil latihannya kepada Dewa Karin. Sementara itu, para G-Factor yang saat ini sedang berada di Istana Langit, tiba-tiba mereka merasakan pancaran tenaga milik Goku yang sangat mengerikan. Mereka benar-benar sangat terkejut dan juga tak menyangka kalau Goku selama ini menyimpan kekuatan yang telah melampaui mereka semua. Kembali ke tempat Goku yang masih meningkatkan kekuatannya dengan begitu dahsyat untuk menunjukkan hasil latihannya kepada Dewa Karin agar bisa dibandingkan dengan kekuatan milik Cell. Melihat Goku yang terus meningkatkan kekuatan secara besar-besaran, Dewa Karin meminta Goku untuk berhenti karena kalau tidak maka tempat ini akan hancur oleh pancaran tenaga milik Goku. Setelah menghentikan peningkatan kekuatan yang ia lakukan, Goku mengatakan kalau tadi yang ia keluarkan baru setengah dari semua kekuatan yang ia miliki. Mendengar hal tersebut membuat Dewa Karin menjadi sangat terkejut dengan kekuatan milik Goku yang begitu mengerikan. Walaupun begitu, Dewa Karin tetap menyimpulkan kalau kekuatan Cell masih berada di atas Goku. Setelah mendengar perkataan dari Dewa Karin membuat Goku menjadi sangat senang karena sepertinya perkiraan kekuatan dirinya dan juga Cell sebelumnya ternyata benar. Melihat Goku yang senang setelah mengetahui kalau kekuatan Cell berada di atasnya membuat Dewa Karin menjadi kebingungan dengan tingkah Goku saat ini. Dia pun menyimpulkan kalau Goku sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu untuk bisa mengalahkan Cell. Sementara itu di sisi lain, Cell yang gabut akibat dia tidak bisa berbuat apa-apa sebelum turnamen kekuatan diadakan, dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi keluar angkasa. Di sana Cell pun menghancurkan sebuah meteor yang cukup besar untuk sedikit menghibur orang-orang yang berada di muka bumi ini sebelum mereka semua musnah. Sementara itu kita akan diperlihatkan kalau Goku mengajak Gohan untuk pergi memancing sambil bersantai. Di sini Gohan sangat senang karena Goku menepati janjinya sebelumnya kalau dia akan mengajaknya untuk pergi memancing. Namun Goku yang pikun ini dia pun malah tidak ingat kalau dia sebelumnya telah berjanji kepada Gohan.
Kemudian di saat Krillin datang ke tempat tersebut, dia pun segera mengingatkan janji Goku sebelumnya yang pernah mengatakan pada saat Goku bertarung melawan Vegeta untuk pertama kalinya. Setelah mendengar perkataan dari Krillin, akhirnya Goku pun mengingat tentang janji tersebut. Setelah itu, mereka pun segera menjahili satu sama lain sama seperti saat mereka masih kecil. Nah, di sini Krillin pun dibuat sangat terkejut melihat Goku dan juga Gohan yang sangat santai, bahkan kekacauan di muka bumi ini akan segera terjadi. Krillin yang menganggap kalau Goku saat ini sedang melakukan latihan dalam diam, dia pun mencoba untuk melemparkan sebuah batu ke arah Goku. Namun batu itu malah mengenai Goku yang membuat Goku berteriak kesakitan. Melihat hal tersebut membuat Krillin menjadi semakin terkejut karena ternyata Goku dan juga Gohan memang benar-benar sedang bersantai, bukan berlatih dalam diam. Krillin yang masih penasaran, akhirnya dia pun mengikuti Goku dan juga Gohan sampai ke rumahnya. Di sini dia pun dibuat terkejut karena Goku dan juga Gohan memang benar-benar sedang bersantai, bukan sedang melakukan latihan. Selanjutnya Gohan pun segera pergi untuk mencari bahan makanan yang telah disuruh oleh ibunya. Namun karena kebanyakan orang telah mengungsi, akhirnya Gohan pun tidak bisa menemukan satu orang pun di kota-kota yang telah ia kunjungi. Namun beruntungnya Gohan karena di sana masih ada satu kedai yang buka dan terlihat pemiliknya masih berada di tempat tersebut. Namun di sana terlihat ada dua orang penjahat yang sedang mencoba untuk mengancam kakek pemilik dari kedai tersebut. Melihat hal tersebut, Gohan pun akan mencoba untuk menyelamatkan kakek itu dari orang-orang tersebut. Namun secara tiba-tiba ada seseorang yang berteriak sambil memanggil nama Cell, yang membuat kedua orang tersebut akhirnya lari terbirit-birit. Nah, dari sini si kakek pun baru bercerita kalau desa ini sebelumnya pernah diserang oleh Cell yang membuat semua orang yang berada di desa ini sangat trauma dengan nama Cell. Nah, di sini Gohan pun ikut membantu kakek tersebut untuk memotong kayu miliknya. Melihat Gohan yang sangat cekatan dalam memotong kayu, mereka pun menduga kalau Gohan ini bukanlah anak sembarangan. Sementara itu, orang yang berada di ruangan waktu saat ini adalah Piccolo. Di sini Piccolo pun benar-benar sangat kesal karena kekuatan yang ia miliki saat ini sudah berada jauh di bawah para Saiyan. Hal tersebut pun membuat harga diri milik Piccolo menjadi sangat terinjak-injak. 24時間どうしたKembali ke tempat Gohan yang saat ini sedang melihat peresmian dari kubah pelindung yang telah dibuat oleh seseorang. Nah, kubah pelindung itu diyakini oleh orang-orang kalau bisa melindungi mereka dari Cell. Tapi teman gadis Gohan pun segera membuat keributan di tempat tersebut. Gadis itu membuat keributan dengan cara memanggil nama Cell yang telah datang ke tempat itu. Seketika membuat semua orang yang berada di tempat itu menjadi sangat ketakutan dan segera masuk ke dalam kubah pelindung tersebut. Alasan gadis itu melakukan hal tersebut karena orang yang telah membuat kubah tersebut hanyalah orang jahat yang berniat untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang ketakutan terhadap Cell agar mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun secara tiba-tiba mereka langsung disergap oleh anak buah dari penjahat tersebut dan langsung dibawa ke hadapan dari bos mereka. Di saat mereka akan ditangkap, secara tiba-tiba kakek sebelumnya datang ke tempat tersebut untuk melawan para penjahat itu.
Ternyata kakek tersebut adalah seorang ahli bela diri yang sebelumnya pernah ikut dalam turnamen Tenkaichi Budokai. Dengan menggunakan ilmu bela dirinya, si kakek mampu menghajar semua anak buah dari bos penjahat tersebut. Namun si bos penjahat mengeluarkan kartu andalannya, yaitu dengan mengeluarkan Tao Pai Pai. Di sini si kakek yang bertarung melawan Tao Pai Pai, dia pun dibuat tak berkutik melawannya karena Tao Pai Pai ini adalah seorang pembunuh legendaris terkejam di dunia. Dewa asari katazukete. よく今のをかわしたな。貴様にはもったいない。スーパードドッグ。Di saat Tao Pai Pai melihat wajah dari Son Gohan, dia pun akhirnya teringat dengan Goku yang dulu pernah menghajarnya secara habis-habisan. Di sini Gohan pun segera menjelaskan kalau sebenarnya dia adalah anak dari Son Goku. Mendengar hal tersebut seketika membuat nyali Tao Pai Pai menjadi sangat ciut karena dia menghadapi Goku kecil saja sampai membuatnya tepar, apalagi berhadapan dengan Super Saiyan. Pada akhirnya Tao Pai Pai pun akhirnya memilih untuk kabur dari tempat tersebut daripada dia harus berhadapan dengan Gohan, anak dari Son Goku. Tak lama si bos penjahat pun langsung meminta maaf kepada Gohan dan meminta kepadanya untuk mengampuni dirinya. Maka dirinya akan memberikan uang sebanyak apapun kepada Gohan. Namun Gohan tidak peduli akan hal itu. Dia pun langsung menghancurkan kubah pelindung yang telah dibuat oleh bos penjahat tersebut. Seketika sang bos penjahat pun langsung kena mental akibat pencari uangnya tersebut ternyata telah dihancurkan oleh Gohan. Tak lama setelah itu, Goku pun datang ke tempat tersebut untuk menjemput Gohan. Sebelum Gohan pulang, di sini si gadis pun segera memberikan belanjaan yang Gohan perlukan sebelumnya secara gratis. Nah, di sini setelah semua masalah yang berada di tempat tersebut selesai, Goku dan juga Gohan pun segera meninggalkan tempat itu untuk segera kembali ke rumah mereka. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.